Engkau siap mendengarkan setiap doa-doa kami. You are ready to listen to our worship, Lord. Engkau siap mendengarkan setiap penyembahan kami. Lord, we give you praise and glory. Tuhan, kami memberikan pujian dan penyembahan. You are an awesome God. Karena Engkau Tuhan yang dahsyat. You are marvelous God. Engkau Tuhan yang indah. We worship you. Kami menyembah Engkau. We give you praise and glory. Kami memberikan pujian dan kemuliaan. We thank you, Lord, for this city. Kami bersyukur Tuhan untuk kota ini. We thank you for salvation in this city. Terima kasih untuk keselamatan di tempat ini. Thank you for healing this city. Terima kasih untuk menyembuhkan tempat ini. Thank you for healing the land. Terima kasih Engkau menyembuhkan, memulihkan tanah ini. You said if my people who are called by my name Karena Engkau berkata ini adalah umat-Mu yang disebutkan dengan nama-Mu sendiri. shall humble themselves Akan yang merendahkan dirinya and pray dan berdoa and repent dan bertobat and turn from their wicked ways, dan berbalik dari jalan mereka yang salah. then you shall hear from heaven. Maka Engkau akan mendengar dari surga. You shall forgive their sin Engkau akan mengampuni dosa mereka and you shall heal their land. dan Engkau memulihkan tanah mereka. Thank you because you heal this land. Terima kasih Engkau memulihkan negeri ini. Thank you because you heal the whole of Indonesia. Terima kasih karena Engkau memulihkan Indonesia. Thank you because you heal every island in this country. Terima kasih karena Engkau memulihkan setiap pulau di negeri ini. Thank you because the light of salvation shine all over this country. Terima kasih karena terang keselamatan bersinar di seluruh negeri From ini. the east to the west, from the north to the south. Dari timur ke barat, dari utara ke selatan. We stand and declare as intercessors Kami berdiri dan menyatakan sebagai pendoa syafaat that the sun of righteousness shines over this country. bahwa matahari kebenaran itu yang bersinar And atas tempat ini. darkness disappears in the name of Dan Jesus. kegelapan sirna di dalam nama Yesus. Thank you, Lord, for the cities. Terima kasih Tuhan untuk kota-kota ini. Thank you for the villages. Terima kasih untuk desa-desa ini. Thank you for the towns. Terima kasih untuk kota-kota For the ini. provinces. Untuk provinsi-provinsi. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan We Yesus. thank you, Lord, for the political leadership. Kami bersyukur Tuhan untuk pemimpin politik. Because every leadership is from God. Karena setiap pemimpin Engkau yang menetapkan. We pray for the Prime Minister. Kami berdoa untuk presiden. We pray for the President. Kami berdoa untuk wakilnya. We pray for the Vice President. Kami berdoa untuk wakilnya We pray Tuhan. for every minister. Kami berdoa untuk setiap We kabinet. pray for every senator. Kami berdoa untuk setiap perwakilan Every member of daerah. parliament, Lord. Perwakilan MPR DPR We Tuhan. dedicate them before the hand of God. Kami katakan mereka ada di Help tangan-Mu them Tuhan. to understand the light of the kingdom. Mampukan mereka untuk menangkap terang kerajaan-Mu. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Lord, I Yesus. pray for everybody who is here this morning. Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang yang ada di tempat ini I pagi pray that ini. you bless them. Aku berdoa Engkau memberkati mereka. I pray that you set them free. Aku berdoa Engkau membebaskan mereka. Heal every sickness and every disease in our midst. Sembuhkan setiap kesakitan dan penyakit. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. In Jesus' name we Di pray. dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. I would like us to read from Ephesians chapter 6 Mari kita baca verse 18. Efesus 6 ayat 18. 6 verse 18. Yes, 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Berdoa dengan permohonan dan permintaan di dalam roh. The word that I'm interested in is in I read the the wrong Spirit. phrase. Yeah, I read the wrong verse. chapter 6 verse 18. 6 verse 18. Yes.
Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. In the Spirit. Di dalam roh. The involvement of the Holy Spirit in prayer. Keterlibatan Roh Kudus dalam doa. Because everybody prays. Karena semua orang berdoa. Every religion prays. Setiap agama berdoa. But what is the difference? Tapi apa bedanya between other religions antara agama lain and we? Dan kita? The difference is that we pray in the Spirit. Perbedaannya adalah kita berdoa di dalam roh. Because you cannot be bigger than your prayer life. Karena saudara, kita tidak bisa menjadi lebih besar daripada hidup doa kita. Because what a man is on his knees. Karena siapa orang itu adalah siapa orang itu saat dia berlutut, itulah menentukan orang itu. That is what he is. Itulah dia. Now, the Bible says we pray with all kinds of prayer. Alkitab berkata kita berdoa dengan segala macam doa. And this morning there's a specific type of prayer that I want to talk about. Pagi ini saya mau bicara tentang satu jenis doa. The prayer of perseverance. Tidak putus-putus berdoa. Amen. Amin. 1 Timothy chapter 2 verse 1. 1 Timothy chapter 2 verse 1. 1 Timotius 2 ayat 1. Timothy 2 verse 1. Yes. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. I exhort you therefore, first of all, supplications, prayer, intercession, giving of thanks be made for all men. Jadi yang utama aku nasihatkan, naikkan permohonan, doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang. He is differentiating the different types of prayer. Dia membedakan jenis-jenis doa. Supplication, permohonan, intercession, doa syafaat, giving of thanks, dan ucapan syukur. That's why Philippians chapter 4 verse 6. Philippians 4:6. 4 ayat 6. Don't be anxious of anything. Jangan khawatir mengenai apapun. But in all things, tapi dalam segala keadaan, through prayer, melalui doa, supplication, permohonan, thanksgiving, ucapan syukur. Those are different forms and different levels of prayer. Ini adalah jenis bentuk-bentuk yang berbeda dan level yang berbeda. Supplication goes deeper. Permohonan masuk lebih dalam. Thanksgiving also goes more deeper. Ucapan syukur juga masuk lebih dalam. Because God is waiting for a day karena Tuhan sedang menunggu harinya where you come for prayer in the morning, di mana engkau datang pagi untuk berdoa, and you don't ask Him for anything, di mana engkau tidak minta lagi apapun, you don't ask Him for blessing, engkau tidak minta berkat, you don't ask Him for healing, engkau tidak minta kesembuhan, only thanking Him. Tapi engkau datang untuk bersyukur kepada Dia. Different forms of prayer. Ada bentuk-bentuk yang berbeda dalam doa. But most important, tapi yang paling utama, what role does the Holy Spirit play in helping us to pray? Apakah peran Roh Kudus untuk membantu kita berdoa? Luke chapter 1 verse 35. Lukas 1 ayat 35. 135. Mary is questioning the angel. Chapter Maria 1 verse, sedang bertanya kepada malaikat. verse 35. Matthew 1. Luke 1. chapter 1 verse 35. Luke 1:35. Yes. Lukas 1:35.
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. How do we have victory in our prayer life? Bagaimana kita punya kemenangan atas kehidupan doa kita? The Holy Spirit is the answer. Roh Kudus jawabannya. Because Mary asked the angel, Maria bertanya kepada pada malaikat, how shall this be? Bagaimana hal ini terjadi? And he said, the Holy 34. Spirit. Dan dijawab Roh Kudus. The Holy Spirit. Dijawab malaikat itu Roh Kudus. This morning, Pagi ini we only have one answer. kita hanya punya satu jawaban. The Holy Spirit. Roh Kudus. If you are depressed, Kalau engkau sedang tertekan, the Holy Spirit. Roh Kudus. If you are sick in your Kalau body, engkau sakit di tubuhmu, the Holy Spirit. Roh Kudus. If you have financial difficulty, Kalau engkau punya masalah keuangan, the Holy Spirit. jawabannya Roh Kudus. Romans chapter 8 verse 26. Roma 8:26. Roma 8:26. 8:26. Yes. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Read 27 also. 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Because he makes intercession for the saints according to the will of the Father. Karena Roh Kudus membantu pendoa syafaat berdoa sesuai dengan kehendak Bapa. The Holy Spirit is the spirit of prayer. Roh Kudus adalah roh yang berdoa. And all prayer should be in the Spirit. Dan semua doa harus di dalam Roh. John chapter 14 verse 16. Yohanes 14, 15. 16. Yohanes 14 ayat 16. Jesus said, I will send you the Comforter. Aku akan memberikan kepadamu, kata Yesus, seorang penolong. The Comforter. Penghibur bahasa Or Inggris. in the Greek, Parakletos. Parakletos bahasa Inggris. Which means the intercessor. Yang artinya penengah, The advocate. pengacara. Because there are two things. Ada dua hal. The Lord Jesus is our intercessor in heaven. Yesus adalah pendoa syafaat kita di surga. The Holy Spirit is our intercessor within our hearts. Roh Kudus adalah pendoa syafaat di dalam hati kita. Because the Lord Jesus is praying for the church. Karena Yesus Tuhan berdoa untuk gerejanya. The Holy Spirit is praying with the church. Roh Kudus berdoa bersama gerejanya. Now, I would like us to read from Luke chapter 11, Lukas 11 verse 5 to 8. ayat 5 sampai 8. 11, 5 to 8. 5 to 8. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikap yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Interested in the word in verse 8. Ayat 8 menarik. And I said to you that though he will not rise and give him because he is his friend, yet because of his importunity.
Di sini dikatakan sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya karena dia sahabatnya, tapi karena sikapnya yang tidak malu itu, or his persistence, atau ketekunannya, or his stubbornness, atau kekeras kepalaannya, or his hard faced. atau mukanya yang bertahan. Actually, that word means hard faced. Hard face. You have a hard face. Oke. Di mana kau bertahan. And God wants us to pray with a hard face. Tuhan ingin kita berdoa dengan bertahan. Pray without giving up. Berdoa tanpa menyerah. Because if you pray and you don't give up, it's not a sign of unbelief. It is a sign of faith. Karena saat engkau berdoa dan engkau tidak menyerah, itu bukan tanda ketidakpercayaan tanpa iman, tapi itu justru tanda iman. Why? Kenapa? Because Jesus also prayed this type of prayer. Karena Yesus juga berdoa dengan cara itu. Hebrews chapter 5 verse 7 to 8. Ibrani 5 ayat 11 sampai 8. Hebrews 5:11. Hebrews 5, Ibrani 5, 5, 7 to 8. 7 to 8. Yes. 7 sampai 8. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, karena kesalehannya ia telah didengarkan. Who in the days of his flesh, Siapa yang di dalam kepadatan in the days of his flesh when he's in the world, waktu Yesus berjalan sebagai manusia, he offered up prayer dia menaikkan doa and supplication dan permohonan with strong cries dengan ratap tangis, and tears dengan keluhan unto him who was able to save him from death, kepada Dia yang bisa menyelamatkan dia dari maut, and was heard in that he feared. dan Dia didengarkan. Though he was a son, Sekalipun ia anak, yet he learned obedience by the things that he suffered. ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jesus also prayed this type of prayer Yesus juga berdoa dengan cara seperti itu, with loud cries, dengan jeritan dan keluhan, with tears, dengan tangisan and pushing, dan dorongan, like Elijah. seperti Elia. The Bible says Elijah was a man with weaknesses like us. Dikatakan Elia itu manusia biasa dengan semua kelemahannya. Elijah was human like you. Dia manusia seperti saudara dan saya. Elijah would get tired. Elia bisa jadi lelah. Elijah was emotional. Elia ada emosinya. Because when he called fire from heaven, Waktu dia panggil api dari surga, after one day he said, Lord, I want to die. setelah 1 hari dia berkata, Tuhan, aku mau mati aja. The next day, Hari berikutnya God sent an angel. Tuhan utus malaikat, An angel gave him bread. dan malaikat itu memberikan dia And roti he's excited for 40 days. supaya dia semangat untuk 40 hari. Bread make him excited. Roti membuat dia semangat. He's emotional. He said, Lord, kill me. I want to die. Pada emosinya berkata, bunuh aku aja Tuhan, aku mau mati. He's suicidal. Dia mau bunuh diri. The Bible says he is a man like us. Dikatakan, Alkitab berkata bahwa dia manusia seperti kita. But he prayed earnestly. Tapi dia berdoa sungguh-sungguh. He prayed earnestly. Dia berdoa sungguh-sungguh. How does he pray? Bagaimana dia berdoa? He put his head between his legs. Dia taruh kepalanya di kakinya. This is the position where the Jewish woman give birth. Itu posisi di mana wanita Yahudi melahirkan. That was the pain that he's going through. Itu kesakitan yang dia alami. The pain of childbirth. Kesakitan melahirkan.
I never give birth. Saya nggak pernah melahirkan. But I see my wife when she's gone, I'm taking her to give birth in the hospital. Tapi setiap kali saya lihat istri saya antar dia ke rumah sakit. She's in too much urgency. Terlalu mendesak. Because on a normal day, I love her, I hug her, I kiss her. Hari biasa saya cintai dia, saya peluk dia, saya cium dia. But on the day that she's gonna give birth, Tapi di hari dia harus melahirkan, if I try to hug her kalau saya coba peluk dia or kiss her, atau cium dia, don't touch me. jangan sentuh aku. Because she's in a lot of pain. Karena dia sangat kesakitan. She's in urgency. Dia dalam sebuah She needs to give birth to something. sangat terdesak karena dia harus melahirkan sesuatu. That is how this ministry, Zion. Seperti pelayanan ini di Sion, We are in a prophetic time kita ada di saat profetik where we are about to give birth to a great baby. di mana kita harus melahirkan bayi yang besar. This is how Elijah was. Itulah seperti saatnya Elia. He put his head between his legs Dia taruh kepalanya di antara kakinya. and he prayed with passion. Dia doa dengan cinta. He was a man like us. Dia manusia biasa. He had weaknesses, Dia punya kelemahan. but he prayed. Tapi dia berdoa. And the Bible says he prayed again. Dan Alkitab berkata dia berdoa lagi. The difference between you and Elijah, Mungkin adalah perbedaannya antara saudara dan Elia. the difference between you and me, and the difference with Elijah Mungkin bedanya antara saudara dan saya dengan Elia. is that we pray once and we give up. Mungkin kita berdoa sekali dan kita menyerah. But Elijah, Tapi Elia, he does not give up. dia tidak menyerah. He prayed the first time. Dia berdoa pertama kali, There is no rain. belum ada hujan. And he prayed again. Dan dia berdoa lagi. And he prayed again. Dan dia berdoa And lagi. he prayed Dan again. dia berdoa lagi. Until 7 times. Sampai 7 kali. And then the rain came. Lalu hujan itu datang. Brothers and sisters, Saudara-saudara, if you pray today kalau saudara hari ini berdoa and nothing happens, dan tidak ada yang terjadi, pray again. berdoalah lagi. Pray tomorrow, Berdoa lagi besok, the next day, besoknya, until your answer comes. sampai jawaban saudara tiba. So Jesus prayed this type of prayer. Yesus berdoa seperti ini. Luke chapter 22, Lukas 22 verse 44 to 46. ayat 44 sampai 46. Luke 22, 22 verse 44 ayat 44 to sampai 46. 46. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan." And being in agony, he prayed earnestly. Dan karena ketakutan yang dalam, dia sungguh-sungguh berdoa. He is praying like Elijah Dia berdoa seperti Elia. until he begin to sweat. Sampai dia berpeluh, berkeringat. Have you ever prayed until you sweat? Saudara pernah berdoa sampai saudara berkeringat? One time I pray until I sweat. Satu hari saya berdoa sampai saya keringetan. But maybe because Africa is hot, so I'm sweating because of the hot. Tapi karena Afrika juga panas ya, mungkin saya keringetnya karena panas. But Jesus prayed until the sweat is like blood that is coming out of his hair. Tapi bagaimana Yesus berdoa? Yesus berdoa sampai peluhnya itu, keringatnya itu menjadi seperti darah. This is what the Bible says, pray with all types of prayer. Itu yang Alkitab katakan, berdoa dengan segala cara doa. And this is one of a very important prayer. Dan ini doa yang sangat penting. Praying without giving up. Berdoa tanpa henti-hentinya. There is also another woman in Luke chapter 18, Lukas 18 verse 1 to 8. ayat 1 sampai 8.
1 to 8. 1 to 8. Chapter 18 verse 1 to 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, until 8, right? Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan akan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" I am born from a very humble family. Saya lahir di keluarga yang sangat miskin ya, rendah. My mama produced 8 children. Mama saya melahirkan 8 anak. Because in Africa, the Africa woman, they want many children. Karena ibu-ibuan Afrika ini maunya melahirkan banyak. And she wants to keep producing. And dia mau terus melahirkan. But her body cannot allow her. Tapi tubuhnya sudah tidak bisa lagi. So she decided to adopt 4 more. Jadi dia adopsi lagi, angkat anak 4 lagi. That's why when I marry my wife, I want to be like my mama. Jadi waktu saya nikah dengan istri saya mau seperti mama saya. I want a double portion of her anointing. Saya mau double porsi dari urapan dia. But God does not permit this. Tapi Tuhan tidak mengizinkan ini. I am the first person to become a believer in our family. Saya adalah orang pertama yang menjadi percaya dalam keluarga saya. So I wake up in the night. Jadi malam saya bangun. And I wait for everybody in our family to sleep. Saya tunggu sampai semua di keluarga saya tidur. And then I begin to lay hands on them. Saya mulai tumpangkan tangan satu persatu. One by one. Satu persatu. And I proclaim upon them. Dan saya mulai deklarasi perkatakan terhadap mereka. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. You shall be a Christian. Kamu akan menjadi Kristen. You shall serve the Lord. Kamu akan melayani Tuhan. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. You shall be a Christian. Engkau akan jadi Kristen. You shall be a pastor. Engkau akan menjadi pastor. After 2 years. Setelah 2 tahun. God performed a miracle. Tuhan melakukan mujizat. Everybody in our family has given their life to Jesus. Setiap anggota keluarga kami sudah menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Right now we are 4 brothers. Saat ini kami 4 saudara laki-laki. And we are all pastors. Dan semua berempat kami adalah gembala sidang. Amen. Amin. My elder brother, Kakak tertua saya, we begin a church with him. kami mulai gereja dengan dia. And then one of the pastors, Dan salah satu gembalanya, he bring his family. dia bawa keluarganya. His wife and his 2 daughters. Dengan istri dan 2 anaknya. And they stay with our church. Dan gembala ini tinggal dengan gereja kami. And then he go to South Africa as a missionary. Lalu Bapak Pendeta ini pindah ke South Afrika Selatan sebagai misionari. After 1 year, Setelah 1 tahun, he asked my elder brother, dia tanya kakak saya ini, "Can you help me and transport my family from Uganda to South Africa?" bisa nggak kamu tolong antarkan keluarga saya dari Uganda ke Afrika Selatan? My brother does not have money to pay the flight. Kakak saya tidak punya uang untuk membiayai penerbangan mereka. So he decided to take a bus. Jadi dia putuskan untuk naik bus. It's a journey of 4 days. Itu perjalanan 4 hari lamanya. So they travel for 3 days. Jadi mereka dalam 3 hari perjalanan. And then when they arrive at the border, waktu mereka tiba di perbatasan, they are so hungry. Mereka begitu lapar. The young girl, her name is Rose. Anak yang paling bungsu, yang kecil namanya Rose. She's 13 years old. Dia 13 tahun. She almost to faint. Dia hampir pingsan. And then one of the ladies say, "Give her banana."
Lalu salah satu ibu bilang kasih dia pisang. Because banana has potassium, can energize the body. Karena pisang ini punya potasium yang bisa membuat tubuh jadi They segar. give her banana. Jadi mereka kasihlah dia pisang. But she's so weak. Tapi anak ini terlalu lemah. And then the bus driver said, Lalu supir busnya bilang, sorry, I cannot drive this person. sorry saya nggak bisa bawa anak ini. So they kick them out of the bus. Jadi dia diusir keluar dari bus. And because of the hunger, Karena laparnya. the young girl, she faint. Jadi anak bungsu ini pingsan. And then they begin to pray for her. Lalu mereka mulai berdoalah untuk anak ini. Because she's so weak. Karena dia sangat lemah. And they pray for 3 hours. Mereka berdoa dan berdoa, 3 jam mereka berdoa. After 3 hours, she gained strength. Setelah 3 jam dia mulai jadi kuat. And then she give them the testimony, her experience. Lalu anak ini cerita tentang pengalaman dia. She said when the bus driver asked them to come out of the bus, Waktu supir bus ini minta mereka keluar dari bus, she saw her spirit come out of her body. rohnya udah keluar dari tubuhnya. And she could see her physical body lying down Dan dia there. bisa lihat tubuh jasmaninya tidur di situ. She said her body looked so ugly. Tubuhnya kelihatan begitu jelek. And she could see my brother, she could see her mama, she could see everybody Dia there. bisa lihat kakak saya, mamah dia, dan semua dia bisa lihat. 2 angels, Ada 2 malaikat. they come and hold her and take her very quickly. Ada 2 malaikat yang ambil dia dan bawa dia sangat cepat. And then they arrive on a gate. Lalu mereka tiba di sebuah gerbang. And the gate open by itself. Dan gerbang itu terbuka sendiri. And she meet Jesus. Lalu di situ dia bertemu dengan Yesus. And Jesus begin to show her heaven. Lalu Yesus mulai menunjukkan dia surga. And she said heaven is so beautiful. Dia berkata surga indah sekali. She doesn't want to come back. Dia tidak mau balik. And when she looks at the earth, Tapi karena waktu dia lihat ke she dan said bumi, the earth is so ugly. dibanding surga bumi itu jelek banget. The earth is so dark. Bumi itu gelap sekali. And she said what makes the earth dark Apa yang membuat bumi itu gelap? is because of the hearts of people Karena hati manusia. and the sin in the world. Dan itu yang terlihat di dunia. The wickedness in people's hearts. Kejahatan dari hati manusia. They bring a lot of darkness in the world. Membuat kegelapan yang begitu rupa di dunia. So for 3 hours, Jadi selama 3 jam she's moving around heaven. dia keliling di surga. And then after 3 hours, Setelah 3 jam, Jesus said to her, Yesus bilang ke dia, it's time for you to go back. sekarang saatnya kamu balik ke I said, bumi. no, Saya bilang enggak, I don't want to go back. saya nggak mau balik. Heaven is so beautiful. Karena surga begitu indah. I don't want to go back to that body. Saya nggak mau balik ke badan itu. Jesus said, you must go back. Tapi Yesus berkata kamu harus kembali. So for 3 hours, Jadi selama 3 jam, go back, I don't go. Go back, I don't go. Go back, I don't balik go. nggak mau, balik nggak mau, balik tidak mau. Then Jesus said to her, Lalu Yesus berkata ke anak ini, even me, I want you to stay. kalau karena saya mau kamu tetap di But there sini. is one problem. Tapi ada satu masalah. That man Pria itu, is pointing at my brother. Tuhan Yesus menunjuk ke kakak saya. He said, that man, Pria itu, he has been praying for the last 3 hours. dia sudah berdoa selama 3 jam. If he stop praying after 1 hour, Kalau engkau berhenti setelah 1 jam, maybe you can stay. mungkin. Kalau pria ini berhenti setelah 1 jam, mungkin kamu boleh But he has tinggal. been praying for 3 hours. Tapi kamu tahu dia berdoa 3 jam tidak berhenti. And every minute he's calling my name. Dan setiap menit dia panggil nama saya. So every time he call my name, I feel as if something is piercing my heart. Setiap kali dia sebutkan namaku, seperti ada sesuatu yang menembus hatiku. And after 3 hours, Setelah 3 jam, Jesus said, no, not anymore. Yesus berkata sudah cukup. I cannot take this anymore. Aku sudah cukup ini. And then carried her. Lalu malaikat And bawa said, you dia. must go back. Lalu malaikat bawa anak ini dan kamu harus kembali. And she had to come back. Dan dia harus kembali. Brothers and sisters, Saudara-saudaraku, if you pray kalau engkau berdoa and you do
not give up. dan engkau tidak menyerah. Heaven has no option Surga tidak punya pilihan but to answer your prayer. hanya untuk menjawab doa saudara. Say amen. Katakan amin. Say amen. Mari katakan amin. This woman desires justice. Perempuan ini menginginkan keadilan And she keeps coming to the king. dan dia terus datang pada hakim. She keeps asking for her justice. Dia terus minta kebenaran, And the keadilan. judge said, Tapi di hakim ini berkata, even if I don't fear God, sekalipun aku tidak takut akan Tuhan and I don't fear man, dan aku juga tidak takut karena but manusia, because this lady keeps coming to me, tapi karena perempuan ini terus datang kepadaku, I am gonna give her justice. aku akan membenarkan dia. Brothers and sisters, Saudara-saudara, if we pray kalau kita berdoa and we don't give up, dan kita tidak menyerah, because the Bible says, karena Alkitab berkata, ask and it shall be given, mintalah maka engkau akan diberikan, or ask and keep on asking. atau minta dan teruslah minta. Because those are the three levels of prayer. Itu ada level-level doa. The first level is ask. Yang pertama levelnya adalah minta. Every time you come to the presence of God Setiap kali saudara datang ke hadirat Tuhan and you are only asking, dan kau hanya memohon, bless me, berkati aku Tuhan, bless my children, berkati anak-anak, give me a job, berkasih aku kerjaan, heal me, sembuhkan aku, bless my husband, berkati suamiku, my husband, suamiku, my husband. suamiku. You are still a spiritual baby. Itu menandakan saudara masih bayi. God wants you to advance and go to the level of seeking. Saudara, Tuhan mau membawa saudara sampai masuk ke level mencari. Because the Bible says, seek first the kingdom of God. Alkitab katakan carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Because if you are asking, you are looking for the hands of God. Karena kalau engkau memohon, engkau hanya minta mencari tangannya If you're Tuhan. seeking, you are looking for the face of Tapi God. kalau engkau mencari dia, engkau mencari mukanya, wajahnya If Tuhan. you are knocking, you are looking for the heart of Kalau God. engkau ketuk pintu surga, engkau mencari hati Tuhan. Knocking is a deeper form of prayer. Ketuk pintu surga itu satu bentuk doa yang lebih It's dalam. in the holy of holies. Di ruang maha kudus. In the most holy place we knock. Di ruang maha kudus kita ketuk. Because Jesus is the door. Karena Yesus adalah pintu itu. He is the door to the most holy place. Dia adalah pintu masuk ke ruang maha That's why kudus. Jesus said, I'm the way, the truth, and the life. Itu sebabnya Yesus berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. And then they took up stones, they want to shoot him. They took up stones. They want to Lalu throw. mereka orang-orang ini mengambil batu dan mau lempari Yesus. Why? Kenapa? Because when he said, I'm the way, the truth, and the life, Karena saat Yesus berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. he is equating himself to Solomon's temple. Dia membandingkan dirinya dengan tabernakel Salomo. Yeah, because the way is outside. Karena jalannya adalah di luar. The truth is the holy place. Kebenarannya ada di ruang kudus. And the life is the most holy place. Dan kehidupan ada di ruang maha kudus. That is the place that God wants every one of us to go to. Itu tempat di mana Tuhan mau kita selalu datangi. Where our passion listens to the Di heartbeat of mana God. gelora kita mendengar hati detak hati Tuhan. And it is the place of breakthrough. Itu adalah tempat di mana saudara mendapatkan terobosan. Another woman in Matthew chapter 15, Matius 15 perempuan lain. verse 21 to 28. We read this verse yesterday. We read it again. Matius 15 15, verse 21 to 28. ayat 21 sampai 28. Kita baca ini kemarin, tapi kita baca lagi. Did we? Matthew 15 verse 21 to 21, 28. 28. Yes. Lalu Yesus pergi dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berkata, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud,
karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. The country that I come from, negara di mana saya datang, dari mana saya datang, right now more than 80% Christian. Sekarang 80% lebih adalah Kristen. Before, it is not like this. Sebelumnya tidak seperti itu. We have a president who does not fear God. Dulu kami punya presiden yang tidak takut akan Tuhan. He persecuted the church. Dia tindas aniaya gereja. He murdered so many people. Dia bunuh begitu banyak orang. His name Idi Amin. Namanya Idi Amin. At that time it is illegal for any church to fellowship. Hari itu sangat ilegal untuk berdoa, untuk berkumpul untuk setiap gereja. He closed every church. Dia tutup semua gereja. And because of this there is a cloud of darkness that cover the country. Dan karena hal itu ada awan kegelapan yang menutupi negara kami. And because of this cloud, karena awan kegelapan ini, our country is affected with HIV/AIDS. Negara kami terkena HIV AIDS. We are the #1 country in infection of AIDS. Hari itu kami adalah negara nomor 1 terinfeksi HIV AIDS. 36% and going up and up. 36% dan terus naik. By 1990, 1990, every family in Uganda, setiap keluarga di Uganda, every family, setiap keluarga, including my family, termasuk keluarga saya, somebody has died because of AIDS. Ada seseorang yang meninggal karena AIDS. Everybody. Setiap keluarga. It is spiritual darkness. Ada kegelapan yang begitu gelap. A spiritual attack. Kegelapan di roh yang serangan di roh. Until they declare, United Nations declare that if nothing is to be done, the country is going to shut down. Sehingga PBB menyatakan kalau tidak ada yang dilakukan maka negara itu akan ditutup. And then one day this president, satu hari presiden ini, he murdered one of the pastors. Dia membunuh salah satu gembala. And then the brothers and sisters, lalu saudara-saudaranya, the intercessors, pendoa-pendoa syafaat, the prayer warriors, mereka yang melakukan peperangan rohani, they gather from all over the nation. Mereka datang dan berkumpul dari seluruh bangsa. One of the pastors, salah satu gembalanya, they donate their property, memberikan lahannya. Is a mountain, is a bush, a prayer bush. Adalah satu gunung, ada di satu gunung saat jadi gunung brothers doa. and sisters go there. Dan semua saudara-saudara seiman ini naik ke atas gunung itu. And they pray. Lalu mereka berdoa. And they called upon the Lord. Mereka berseru kepada Tuhan. They fasted. Mereka puasa. They repented. Mereka bertobat. They fell on their knees. Mereka berlutut. Day and night. Pagi dan sore dan malam. There is no building there. Tidak ada bangunan di situ. There is no tent there. No tent. Tidak ada tenda di tempat itu. When it rain on them. Kalau itu hujan, maka mereka kena hujan. When the mosquitoes come, it bite them. Waktu nyamuk datang itu menggigit mereka. When there's a sun, it burns them. Waktu ada matahari menyengat mereka. For 40 days and 40 nights. 40 hari 40 malam. They cry to God. Mereka berseru kepada Tuhan. They cry to God. Mereka berseru kepada Tuhan. And after 40 days, setelah 40 hari, God changed the leadership of the government. Tuhan mengubah kepemimpinan dari pemerintah kami. And give us a new president. Dan Tuhan memberikan presiden yang baru. His wife is an intercessor. Istrinya adalah pendoa syafaat. His daughter is a pastor.
putrinya adalah gembala. One of the biggest churches in Uganda Salah satu gereja terbesar di Uganda hari ini is led by the daughter of the president. dipimpin oleh putri dari presiden kami. In 1994, 1994, the president and his wife presiden dan istrinya and his family, dan keluarganya, they go to church mereka pergi ke gereja and they invite all the leaders of the pastors. dan mereka undang semua pemimpin-pemimpin dan And they gembala-gembala. took the flag of Uganda. Dan mereka ambil bendera Uganda, They kneel down mereka berlutut. and the pastors lay hand on them Dan para gembala menumpangkan tangan atas mereka and pray for the president. dan berdoa untuk presiden. And then they take the flag of Uganda Lalu mereka bawa bendera Uganda and hand over the flag to the pastors. dan mereka berikan bendera ini kepada para gembala Symbolic. secara simbolik. And they say from today, Mereka berkata, mulai hari ini we hand over the nation kami serahkan bangsa ini to the church kepada gereja for 1,000 years. untuk 1000 tahun. From that time, Dari hari itu the heaven opened. surga terbuka. More and more people become Christian. Semakin banyak orang menjadi Kristen. From less than 10%, Kurang dari 10%. now more than 80%. Sekarang lebih dari 80%. Every month, Setiap bulan there's a prayer meeting, prayer breakfast at the State House. ada pertemuan doa pagi di istana. Every month, Setiap bulan there's a prayer breakfast. ada doa syafaat pagi hari. The curse of HIV/AIDS Kutuk dari HIV/AIDS from 36% dari 36% by miracle, dengan mujizat, dengan mujizat go from 36% turun dari 36% to less than 5%. sekarang kurang dari 5%. That all the scientists all over the world, Dan all the scientists, semua saintis ilmu pengetahuan dari dunia, they come to do the study. mereka datang menyelidiki. They want to discover Mereka mau menemukan what has this country done to reduce the HIV. apa yang negara ini lakukan untuk menurunkan angka HIV/AIDS. And then they ask the first lady, Lalu mereka bertanya kepada Ibu Presiden, tell us what is the scientific strategy that you use to kick out this disease. katakan kepada kami apa strategi ilmu pengetahuan yang saudara lakukan untuk menghabisi penyakit ini. And she said to them, Dan dia berkata kepada mereka, only one strategy. hanya satu strategi. The strategy of prayer. Strategi doa. The strategy of prayer. Strategi doa. Brothers and sisters, Saudara-saudari, we do not wrestle against flesh and blood, kita tidak perang melawan daging dan but we wrestle against darah. principalities, Tapi peperangan kita melawan penguasa, against powers, melawan kerajaan, against rulers, melawan pemerintah, and forces of darkness in the dan heavenly places. kuasa-kuasa kegelapan di kerajaan kegelapan. There is war in the heavenly place. Ada peperangan di langit ini. And the agenda of Satan Dan agenda setan is to build a blanket cover over territories. adalah membangun selimut yang menutupi daerah demi daerah. How do you know the blanket cover that is covering a territory? Bagaimana saudara bisa mengenali selimut ini yang menggelapkan By daerah the itu? character of the people. Dari karakter orang-orangnya. That is why some places, some cities have a lot of gambling. Itu sebabnya ada kota-kota tertentu dengan perjudian. Some cities have a lot of prostitution. Ada kota-kota tertentu dengan pelacuran. Some cities have a lot of drug addiction. Ada kota-kota tertentu dengan Drugs. narkoba. It is because of the principality that is ruling over that area. Itu kan ada penguasa-penguasa yang menguasai daerah itu. But revival, Tapi kebangunan rohani, kebangunan is rohani twofold. ada dua sisi. Personal revival Untuk diri kita pribadi personal and corporate revival. dan secara bersamaan.
God has to first revive you. Tuhan harus membangkitkan saudara dulu, terlebih Revive dulu. your prayer life. Membangkitkan hidup doa saudara. And then he will revive Jakarta. Maka dia akan membangkitkan Jakarta. And then he will revive Cirebon. Maka dia akan membangkitkan Cirebon. So if you're praying, God revive Cirebon, revive Cirebon. Jadi saat saudara berdoa, bangkitkan Tuhan, bangkitkan di Cirebon. God is not going to come in the air and say, I have come to revive Cirebon. Tuhan tidak akan datang berkata, saya sudah bangkitkan Cirebon. He has to first revive you. Tapi dia harus terlebih dahulu And membangkitkan then rohmu. the fire that comes out of you Api yang keluar dari hidup saudara. pierce through the blanket cover. Inilah yang akan menembusi setiap selimut-selimut kegelapan. Pierce through the darkness. Yang menembusi kegelapan itu. So if fire comes out of me Jadi kalau api keluar dari hidup saya and out of her dan dari hidupnya, and out of him, dari hidup and out of beliau everybody, dan setiap saudara, we release fire and swords kita sedang melepaskan api dan pedang itu through this type of passionate prayer. melalui doa yang terus bergelora And ini. we pierce through the darkness Dan kita menembusi setiap kegelapan and tear apart the blanket dan cover. bahkan mengoyakkan And selimut after ini. some time, Dan setelah berapa the waktu blanket cover is completely destroyed. sampai selimut kegelapan ini hancur total. And that is when we say there is an open heaven. Maka kita katakan ada surga terbuka. How do you know there is an open heaven? Bagaimana kita tahu ada surga terbuka? It's easy for people to give their lives to Jesus. Sangat mudah mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan Yesus. It's easy for people to pray. Sangat mudah untuk mereka berdoa. And it's easy for people to prophesy. Dan sangat mudah untuk mereka bernubuat. I pray to God Saya berdoa that God will give us the passion. bahwa supaya Tuhan memberikan kita gelora itu. He will give us the zeal. Memberikan gairah itu. He will give us the desire. Memberikan kerinduan. He will give us the faith. Memberikan iman. He will give us the strength Memberikan kekuatan. and the anointing Dan urapan. to pray this type of prayer. Untuk berdoa dengan cara seperti Until ini. the heaven open all over our cities. Sampai surga terbuka di seluruh kota kita. And the light of God will shine continually. Dan sinar Tuhan, terang Tuhan menyinari setiap saat. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. We give you praise and Kami glory. berikan pujian dan kemuliaan. I would like you to spend a few minutes and pray in tongues. Saya minta saudara berdoa bahasa roh. God want to baptize you with new tongues. Tuhan mau memberikan engkau bahasa lidah yang baru. He want to give you new tongues, Tuhan mau memberikan bahasa lidah yang baru. new wine. Anggur yang baru. You cannot take new wine and put in an old wine skin. Kita tidak bisa mengambil anggur baru dan menaruhnya di tempat anggur yang lama. Some people, their wine is so old. Ada beberapa orang yang anggurnya sudah terlalu tua. Their tongues are so old. You are speaking the same tongues for 10 years. the same Cara saudara berbahasa roh mungkin sama selama 10 hari, 10 tahun. La 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 for 10 years. La 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 la. La selama For 10 10 years. tahun. God want to anoint you with new tongues Tuhan mau menambahkan bahasa rohmu and give you fresh anointing, dan memberikan urapan yang baru, fresh oil, minyak yang baru, fresh wine, anggur yang baru, fresh anointing, urapan yang baru, fresh fire api yang baru to refresh your spirit. untuk menyegarkan rohmu, Refresh your spirit, man. menyegarkan manusia rohmu. So everybody in a few minutes lift up your voice and speak in Mari tongues. saudara, setiap saudara naikkan suaramu dan Wherever you are. bahasa roh dimanapun saudara berada. Ya Ramama Seredede Oh Ramama Sekarababa Ya Rababa Sakarababa Sitarababo Sikar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 a Ya Rababa Sikar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 a. Lift up your voice. Naikkan suara saudara. Ya Rababa Sikar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 a.
Lift up your voice, everybody. Angkat suaramu, saudara, angkat suaramu. Pray, 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 pray. Pray, pray, pray. Doa, mari doa. Pray, pray, pray. Terus Pray, pray, pray. Berdoa, Everybody, everybody. Mari semua orang. Everybody, everybody. Ya, mari semua orang. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Yes, 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 yes. Jesus, Jesus. Hey, hey. Thank you, Jesus. Terima kasih, Yesus. If you have pain in your body, kalau ada sakit di tubuhmu, I want you to touch where you feel the pain. Saya mau saudara sentuh bagian tubuh itu. Let us trust God to heal you now. Mari kita percaya Tuhan menyembuhkan In engkau the sekarang. name of Di Jesus. dalam nama Yesus. I command sickness to come out right Aku now. perintahkan sakit penyakit keluar I sekarang. command pain in your stomach to come out. Aku perintahkan kesakitan di perutmu menyingkir. I command pain in your back to come out. Aku perintahkan sakit di punggungmu menyingkir. I command pain in your shoulder to come out. Aku perintahkan sakit di pundakmu menyingkir. I command pain in your chest to come out. Aku perintahkan sakit di dadamu menyingkir. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. In the name Di of dalam Jesus. nama Yesus. I destroy every pain. Aku hancurkan semua sakit penyakit. I destroy every sickness. Aku hancurkan semua kesakitan. I destroy every curse. Aku hancurkan semua kutuk By the authority given to me by Jesus dengan Christ. otoritas yang Tuhan Yesus berikan dalam hidupku. I command every complication to come out. Aku perintahkan semua komplikasi keluar. I command sugar disease to come out. Aku perintahkan semua diabetes, sakit gula I menyingkir. command cancer to come out. Aku perintahkan kanker keluar. I command complication in the kidney come out. Aku perintahkan semua komplikasi di Come out. ginjal keluar. I command complication in the bones come Aku out. perintahkan komplikasi di tulang keluar. I command complication in the ears come Aku out. perintahkan komplikasi di telinga keluar. I command eye complication come out. Aku perintahkan semua komplikasi di mata keluar. I command your skin to be healed. Aku perintahkan kulitmu untuk sembuh. I command complication in your blood Aku perintahkan komplikasi di darah come out. keluar, 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 Come out. keluar. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. I command the pain to come out right now. Aku perintahkan kesakitan itu keluar I command the sekarang. pain to come out right now. Aku perintahkan kesakitan itu keluar sekarang. Come out in the name of Keluar di Jesus. dalam nama
Yesus. Now I release the healing of God. Aku lepaskan sekarang kesembuhan I dari Tuhan. release the healing of God. Aku lepaskan kesembuhan dari That Tuhan. depression is healed. Depresi disembuhkan In the name of di Jesus. dalam nama Yesus. Every part of your body is healed. Setiap bagian tubuh saudara disembuhkan. Every part of your body is healed. Setiap bagian dari tubuh kita In the disembuhkan name of di Jesus. dalam nama Yesus. I release healing to you Aku now. lepaskan kesembuhan kepada saudara. Not by power, not by might, Bukan karena kuasa, bukan but by karena, the Spirit of a living God. tapi karena kuasa roh Tuhan yang hidup. Let the King be lifted high. Be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Let our King be lifted high. Hosanna. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Bapak, terima kasih buat apa yang kau kerjakan pada pagi hari ini. Apa yang kami terima engkau meteraikan Tuhan. Kami terima dengan utuh. Kami terima dengan iman kami. Kami percaya akan apa yang kau janjikan akan menjadi kenyataan dalam hidup kami. Kami pulang dari tempat ini. Proses kesembuhan terjadi dalam hidup kami. Pulang dari tempat ini. Proses kami boleh bercakap-cakap dengan engkau. Engkau memberikan tambah lagi dalam kami berdoa di dalam bahasa roh.
Kami akan terus menjadi pendoa syafaat. Kami akan terus mengejar Engkau. Kami akan terus mengetuk pintu surga. Dan kami percaya semua masalah kami Engkau yang akan ambil alih. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Bapa, saat ini siapkan hati kami. Kami mau masuk di dalam pengurapan yang daripadamu. Biarlah pengurapan ini memeteraikan akan segala yang kami terima pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini minyak yang kau berikan buat kami. Minyak mujizat, minyak supranatural. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hidup kami hidup dalam supranatural. Apa yang kau berikan kepada kami termeterai jadi atas hidup kami. Mujizat terjadi atas mata kami, atas telinga kami, atas seluruh tubuh kami yang sakit, Engkau yang akan menyembuhkannya. Hati kami Tuhan untuk tetap percaya kepadamu sampai garis akhir. Engkau yang akan menghancurkan semua yang tidak baik dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu tidak ada yang sempurna dalam hidup kami. Tapi Engkau akan menghancurkan semua kelemahan kami. Engkau memberkati pekerjaan kami hari ini ya Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini menjadi berhasil. Semua pintu-pintu akan terbuka buat kami. Berkat-Mu akan kami terima. Engkau akan membedakan kami dengan yang lain. Sehingga kami selalu ada di dalam berkat yang berkelimpahan. Dan biarlah kaki kami terus berjalan dalam jalan Tuhan. Untuk tidak kami menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Kami terus maju seperti yang Engkau mau. Engkau memberkati akan Pastor Tony bersama dengan Ibu Ella yang hari ini akan kembali ke Jakarta. Kau berkati Tuhan. Mereka sudah memberkati kami. Engkau akan gantikan 1000 kali ganda. Terima kasih untuk kasih setiamu pagi hari ini. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.